Waduh, Pak. Asak euy. Nah, sares poe teh ningali Pak. Ai. Mana jajan mah? Wah. Neng kelas berapa sekolah? Kelas 12. 12 teh kelas berapa? Kelas 3 3 SMP. SMK. Hah? SMK? Kelas 3 SMK? Mohon. Saya kira kelas 3 SMP. Oh, kamu SMK ya? Iya. Di mana SMK di sini, Neng? Di SMKN Asidikin. Mana itu? Cibobar. Cibobar. Alun-alun. Dekat alun-alun. Oke. Nah, kalau berangkat ke sekolah lewat mana, Neng? Lewat Jalan Bedeng. Jalan Bedeng itu kemana? Yang naik ke atas ini? Iya. Astagfirullahaladzim, Neng. Itu kan melalui leuweung-leuweung, Neng. Banyak, oh pagi-pagi banyak yang lewat sana. Banyak. Waduh, kamu naik apa? Naik motor? Iya. Bawa sendiri? Astagfirullahaladzim, Neng. Itu kan ke gunung, Neng. Kamu bisa itu, kalau hujan bisa? Enggak. Dianterin. Oh, kalau hujan dianterin. Ya Allah. Nah, Mamang mau tanya. Pernah ketemu Bagong nggak, Neng? Belum. Oh, jangan sampai. Ya, kalau saya tanya, Neng siapa itu? Yang siapa namanya? Sebelah sana rumahnya? TEF. Katanya pernah sekali persis ke depan, apa namanya, ke depan motor katanya. Wah, saya bilang serem juga ya. Gitu loh. Oke lah, baiklah ya, Neng ya. Mudah-mudahan tidak pernah ketemu Bagong. Saya kira kamu masih SD kelas 6 malah, Neng. Ya, muda banget sih, Neng. Oke, kawan-kawan. Jadi seperti inilah suasana sore di Kampung Cikopo. Hawanya sudah mulai terasa khas kampung, kawan-kawan. Agak dingin-dingin gimana gitu loh ya, dingin-dingin semriwing. Kita akan main, kawan-kawan, ke rumahnya Neng Sherly. Nah, ya. Yang mana rumahnya Neng Sherly? Oh, yang itu rumahnya Neng Sherly. Oh, alhamdulillah. Saya waktu itu ketemu dengan si bapaknya. Ya, waktu itu ketemu di sini dengan bapaknya. Ternyata alhamdulillah nih, bapaknya menyekolahkan Neng Sherly sampai dengan ke SMK ya, Neng ya. Nanti selepas dari SMK kamu mau cita-citanya bagaimana? Kalau cita-cita saya ingin pergi ke Jepang. Ini yang saya suka, Neng. Ya, kalau kamu ada kemauan, pasti ada jalan, Neng. Amin. Ya, sekarang cari-cari jalan melalui PT apa, lembaga pendidikannya yang mana yang bisa dipercaya. Kamu harus terus cari-cari informasi. Siap. Ya, saya sangat menghormati kamu, Neng. Kamu ingin pergi ke Jepang. Kamu memang udah mirip-mirip orang Jepang kamu, Neng. Ya, udah mirip-mirip orang Jepang, udah cocok lah kalau kamu pergi ke Jepang. Ya, Masya Allah. Bagus, Neng. Harus begitu. Jangan cita-cita habis ini apa menikah. Ya, sebisa mungkin nantilah dimundurkan dulu sampai dengan 4-5 tahun. Bagus, Neng. Kamu sekarang sudah dapat informasi apa saja mengenai berangkat ke Jepang? Kalau sekarang masih belum. Belum? Ya. Ya, nanti setelah ini, sekarang kamu mulai searching di Google. Ya, karena kalau ke Jepang itu harus pakai lembaga pendidikan. Biasanya ya, seperti LPK begitu, lembaga pendidikan apa ya, keterampilan apa kerja gitu loh ya. Lembaga keterampilan, apalah saya kurang ngerti lah itu ya. Pokoknya yang LPK gitu. Lembaga pendidikan kerja kalau tidak salah. Ya. Nah, boleh, Neng. Ibunya ini. Ini ibunya? Oh, Bu. Ini anak ibu. Katanya mau pergi ke Jepang, Bu. Nah, saya mau tanya nih sama ibunya. Bu, kalau anaknya nanti pergi ke Jepang, ibu mengizinkan tidak? Nggak tahu nih. Belum siap kalau ditinggalin tuh jauh-jauh. Oh gitu. Nah, Bu, saya akan info sedikit ke ibu ya, berbagi sedikit. Kalau misalnya posisinya itu legal dan benar, berangkatkan, Bu. Bisa aja. Ya, berangkatkan. Ibu jangan nanti anak di sana bagaimana bla 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 bla. Yang penting nanti dicek yang benar. Yang pertama harus legal, Bu. Harus legal itu harus resmi, harus sah.
Ya Bu ya, nanti dicari lembaga pendidikannya. Mungkin Ibu bisa minta bantuan orang di sini, daerah sini yang dianggap punya wawasan dan pengetahuan yang cukup luas sehingga anaknya bisa berangkat ke Jepang ya Bu ya. Berangkatkan Bu ya, untuk keluar daripada ketidakmampuan kita hidup, supaya Ibu nanti kalau anaknya pergi ke Jepang 1, 2, 3 bulan, 4 bulan, wah rumah Ibu udah bukan begini lagi nanti Bu. Ya, kita harus berani dan harus lamun cek orang Sunda kudu luas. Luas itu berani kawan-kawan ya. Ya beda lagi luas dengan luas lebar samping kanan gitu beda lagi. Ya harus kudu luas, kudu itu harus berani. Ya Bu ya. Ya untuk perubahan. Baik Bu, terima kasih Bu. Kawan-kawan petualangan alam desaku. Jadi sore ini saya akan ngaliwatnya di sini, dipangliwatkeun sama warga katanya. Menunya pete ikan asin kawan-kawan. Pasti mucih puri. Ngeunah pisan pokoknya pasti ya kawan-kawan ya. Sekarang mari kita lihat anak-anak yang akan bersiap untuk menunaikan sholat maghrib dan ngaji di masjid tersebut kawan-kawan. Wah, bocah-bocah. Ada yang mau ngarajinya? Wah, pala linter euy. Pala linter mau ngaji. Oh, ini kawan-kawan. Ternyata dari sini juga banyak nih. Ya, kita lihat juga nih dari pesawat. Pak, punten. Ngiring alangkung. Wah, ini bener euy. Pada ngaraji makanya jauh ini. Wah, ada mau kemana ini? Masjid. Mau masjid ya? Ya. Jauh ya? Jauh. Wah, hebat bener. Banyak muridnya, alhamdulillah. Coba kita lihat yuk. Karena tadi informasi dari Pak Ustadz juga kawan-kawan yang ngaji ke masjid ini tuh dari berbagai kampung. Jadi artinya memang sesepuh daripada tokoh agama itu yang utamanya ada di sini, yaitu Pak Ustadz yang tadi. Ya, jadi dari Pasir Huni yang segitu jauhnya, termasuk dari Glegok Buluh juga ada yang kemari. Assalamualaikum. Ada suka pada ngaji di sini? Ada yang nginep nggak di sini? Hah? Oh, ada yang nginep juga. Oh, tesiun runtuh ya. Tesiun. Ini. Oh, pada ngaji. Ya udah, masuk aja dek ya. Banyak juga nih santrinya.
panas ini ya. Waduh, Pak. Asak euy. Nasi sanes poe ningali Pak. Ai. Gawat ieu mah. Eta nanti tomat. Jeung ieu peda. Aduh. Jeung peuteui. Moal gagal ya mah nyaman namanya Pak nya. Ah. Normal ya mah, Bah. Langsung lapar ya mah, Bah. Ampun euy. Oke kawan-kawan, sekarang kita mau nyambal bersama gadis-gadis desa dari Kampung Cikopok. Nah, eta teh Neng bahanna Neng? Garam. Coba kita lihat ya. Tomat cihuy muci bro. Saha bade ngarenos? Sok Neng Epa. Hah, mangga. Sok atuh bumbuan Neng cenah. Wah, peuteuyna ya kawan-kawan, lihat mana cihuy kieu, cihuy mucih broy ya mah. Aing ngagawat ya mah. Tinggal itu banyak peuteuyna. Jeung lauk asinnya. Anu nyambana lihat nih yang nyambalnya kawan-kawan, lihat. Gadis-gadis desa. Oke. Yang ini namanya Neng Epa yang pakai baju merah. Yang tengah namanya Sherly. Yang paling ujung namanya siapa maaf Neng? Nur. Kenapa Neng Epa? Batuk. Oh, tapi ini katanya yang tengah mau ganti jadinya Cimecen katanya gitu. Karena mau ke Jepang. Tuh, ya. Kenapa Neng Epa? Hah? Cengkekna nanya lah dating brun cengkekna Neng. Menyegak ya Allah. Suat temen Neng. Ya Allah. Kalian yang bisikan soca ya. Aduh, mana nyegak ya Allah, mana nyegak ya. Keun we lah aya mah orang malam ieu mah banyakin makan sambel aja ya. Dah, nasi sama sambel aja dah. Masukin. Mantap Jaya. Kerasna ngadangong kitu wanita lemuncur. Sok canakan Neng simpenan ka dieu Neng. Simpenan. Ya. Jajarkeun itu. Tuh walungna tuh. Awas panas. Jadi malam ini kawan-kawan saya hanya mengikuti warga saja. Katanya di sini warga mau begini aja ya sudah. Jadi kali ini saya mengikuti saja ya. Jadi saya ditraktir nih sama warga di sini. Jadi nggak pakai ayam. Katanya mau asin aja sama pete. Oh ya sudah boleh. Mangga ka boleh itu kan. Mangga bapak-bapak gerak cari posisi masing-masing ternyaman sok sambalna. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mangga ibu-ibu bapak-bapak tara ruang. Sok tara ruang. Dah, sok mangga. Ayo Bu, ka dieu Bu. Neng Epa, makan ka dieu. Hah, enggak makan? Oh, ieu nu nyambalna mana arah di mentuang cenah. Kan bae lah melayani. Ha, Dek, ayo Dek, makan Dek. Ayo Dek, Neng, ayo Neng. Makan sok makan. Cari posisi, ayo. Ayo Dek, tuh masih ada yang lowong nih. Yo, masih ada yang lowong. Masih ada yang lowong. Oke, ya. Makan ya, sok mangga. Aduh, Kakang ieu peuteuyna mah kuat disumputkeun dina sarung. Mana ningali Kakang? Waduh. Nyaan kana peuteui mah nya. Mantap. Sok Pak, mararakan Pak, peuteui asin nikmat atuh dah alhamdulillah ya. Tos iya ngopi udud Pak. Nya abdi tos meser aya kopina sareng ududna lah.
Wah, nyaan euy Kang Badar hoyong putih teh. Mantap, Pak. Hoyong putih di kamari kawan-kawan waktu saya datang ke sini itu katanya banyak ular keket di atas katanya. Ya, segera ditindaklanjuti ya. Alhamdulillah hari ini malam ini kita tindak lanjuti ya. Ayo Bu, cari posisi masing-masing ya Bu ya. Ayo teh tuang teh. Sok banget ruang. Bantu teh. Mantap Jaya ya, aduh. Aja kurang itu. Alhamdulillah kawan-kawan, petualangan alam desaku, acara pemadam kelaparan sudah selesai. Dan sekarang kita waktunya kongres. Ngawangkong itu beres-beres ya. Bersama Pak Ustadz, ada juga para tokoh masyarakat Kampung Cikopo ini. Malam ini kita akan membahas insya Allah rencana pemugaran atau mungkin bedah musola, ya, bedah musola di Kampung Cikopo yang akan didanai insya Allah oleh hamba Allah dari Jakarta, kawan-kawan. Kalau ini adalah donatur tunggal ya, jadi kita tidak open donasi karena ini adalah pesanan, termasuk nanti mungkin di perbatasan Sukabumi dan Cianjur itu juga ada Pak Gani dari Melbourne, Australia ingin juga membuat musola. Dan saya akan tempatkan di sana, itu juga sama seperti ini. Jadi kemarin ada rencananya kawan-kawan, saya akan bedah musola itu di daerah Cikubang. Namun setelah saya perhatikan ikut sholat maghrib di sana, ya, saya pertimbangkan, akhirnya saya putuskan, mohon maaf untuk sementara di sana saya ditunda dulu lah pembangunannya. Karena mengingat jamaah yang tidak begitu banyak, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadznya lebih banyak di perantauan. Dan masjid itu tidak digunakan untuk pengajian. Jadi anak-anak di kampung sana pengajiannya keluar. Jadi alhasil mungkin kegiatan keagamaan di masjid tersebut sangat kurang sekali. Untuk itu sementara saya stop dulu. Jadi saya alihkan setelah saya amati di sini secara seksama, kawan-kawan, bahwa di sini ada Pak Ustadznya 2 orang, ya, yaitu memang sesepuh Ustadz di sini. Sama dengan di Bandung Barat Ustadz Zainal. Jadi meskipun saya bangun musola di tengah luwung, bapak-bapak, namun yang ngaji datang dari mana-mana. Karena sesepuhnya Pak Ustadz Zainal. Nah sama ini juga yang ngaji dari mana-mana anak-anak datang ke sini. Yang sholat juga cukup ada, kawan-kawan. Yang musola ini juga kan digunakan untuk mengaji juga Pak ya, Pak Ustadz ya. Mengaji anak-anak, lalu juga digunakan untuk rutinan juga. Ya, betul begitu Pak Ustadz? Ya, jadi insya Allah ini akan dibangun Pak. Ya, akan mulai. Namun mungkin sekali lagi untuk bapak-bapak di sini semuanya, ya, saya hanya mohon bantuan aja agar ini berjalan lancar. Ya mungkin bantu mengangkut bahan-bahan material dari pinggir jalan ke sini. Itu aja ya Pak ya, sesuai kesanggupan kemarin. Untuk masjid yang sekarang luasnya 6x7, yang sekarang katanya minta 6x9 akan lebih besar. Namun setelah saya tadi sedikit hitung-hitung dengan ahli, insya Allah lah dana 100 sampai dengan 130 juta mungkin akan mencukupi, ya, gitu loh. Antara 100 sampai dengan 130 juta karena ini 6 kali 9 meter, ya Pak ya. Iya. Jadi tadi kami di sini sudah coba tulis-tulis, mana mohon maaf tadi itu. Nah ini, oh ya ini ya. Nah ya, ini kita sudah rekap-rekap dan gambar-gambar mungkin untuk desain. Jadi untuk desain daripada masjid saya serahkan kepada warga di kampung ini aja, karena ini juga ada ahli, nanti mungkin juga ada Kang Obed, insya Allah akan membantu kesini juga. Ini kita sudah list dan alhasil gambar-gambar juga beberapa sudah saya dapatkan, kawan-kawan. Nampak-nampak gambar ini kasar-kasar dulu aja, karena saya sebetulnya untuk desain saya serahkan aja lah ke warga di sini. Namun mungkin saya akan memberikan sedikit masukan saja, masukan gitu loh ya. Nanti saya akan searching dulu di Google. Kalau masalah desain gampang, di Google banyak, di YouTube juga banyak banget gitu loh ya. Dan tapi saya mungkin dalam hal ini Pak
yang paling penting kita membuat musola itu manfaatnya aja. Ya, jangan sampai kita membuat musola, membuat masjid agreng-agreng, megah-megah, mewah-mewah, mengeluarkan biaya banyak, namun jamaahnya tak ada. Ya sama saja bohong juga Pak. Ya mendingan kita yang paling penting manfaatnya. Ya nanti insya Allah juga kita akan buatkan toilet, tempat wudhu. Ya kalau untuk air di sini bagaimana Pak? Karena itu penting banget. Kalau misalnya masjid nggak ada airnya tuh repot urusannya Pak. Ya, jadi airnya di sini sekarang yang ada bagaimana? Di sini masyarakat di sini air dari mana gitu aja deh. Air Dari mata air. Ya, bisa. dari mata air. Selang. Pakai selang. Sumur di atas. Wah ada sumur di atas, jadi bisa ditarik ke sini. Yang penting fasilitasnya aja Tapi besar nggak di sananya? besar. Jadi besar Airnya besar. Kalau kemarau bagaimana? Nah, asal dari bapak-bapak ditanya kalau kemarau. Nah, romah-romahnya kagak enak jawabannya. Kalau kemarau kagak ada bahkan. Nggak pernah saat. Oh, nggak pernah kering. Belum pernah. Oh, belum pernah kering, jadi lancar. Kecil. Nah, jadi nggak naik dong nanti kotoran. Kalau pakai itu pakai Ya. pakai salio. Jadi kalau misalnya airnya datangnya ke sini kecil, itu nggak bisa naik ke atas. Kalaupun dibantu dengan mesin itu, jadi nanti gini Pak, untuk air akan saya pikirkan dulu. Saya akan tanya dulu ke tukang sumur bor. Kalau kemungkinan saya akan nanti kalau dananya mencukupi, saya sih ingin ada sumur bor gitu loh Pak. Sumur bor mungkin 20 meter kawan-kawan kalau di sini. Cuma kawan-kawan, sumur bor sampai ke sini juga pasti nangis deng-deng deh. Jauh kawan-kawan dari sini ke pinggir jalan. Ya, udah begitu. Wah, tanjakannya begini ya. Nah, tapi kalau untuk itu mungkin nanti bisa dibantu oleh warga ya, kalau ada pelanggan angkut mesin. Ya, nanti saya akan konsultasi dulu berapa per meternya untuk sumur bor gitu loh. Dan sekarang mungkin yang paling penting adalah kita yang utama dulu membangun masjid ya Pak ya. Oke, ya Pak. Ya, nah mungkin itu aja bapak-bapak. Dan saya bingung kawan-kawan karena harga kayu di sini mahal banget ya Pak ya. Iya, padahal di sini istilahnya kampung dekat ke gunung, tapi bisa lebih mahal. Ya sudah, nanti yang paling penting buat saya akan cari kayu yang bagus dan terjangkau. Ya, karena di sini kayaknya 1 kubik kaso 2 juta kawan-kawan penawarannya. Sementara kemarin saya di Haji Irfan di sebelah sana itu 1,5 juta. Mungkin saya akan beli dari sana. Tapi kalau di sini ada orang yang sanggup ngasih 1,5 juta, saya ambil sini. Gitu ya Pak ya. Dan tetap kayunya harus yang bagus. Tak boleh ada kayu bengkok miring kanan kiri udah kena rayap dikasih ke kita. Saya tak mau Pak. Ya, jadi saya mau masjid ini dibangun sebaik-baiknya. Ya, apalagi ini dananya dana tunggal Pak, bukan saweran donatur. Bukan, ini dana tunggal. Nanti orangnya akan datang ngecek ke sini. Kalau begitu dicek ternyata bapak-bapak di sini bikinnya mencong kanan, mencong kiri, ya potongan keramik nggak bener. Lalu plesteran yang bergelombang, yang tidak nyulut. Waduh Pak, aduh mati saya Pak nanti Pak. Saya nggak bisa dipercaya lagi Pak. Kalau saya nggak dipercaya sama para donatur, berarti saya udah nggak bisa lagi bantu orang. Udah sampai di situ. Untuk itu nanti tukang-tukang ahli di sini yang saya tunjuk, ya harus presisi Pak. Harus presisi, plesteran tuh harus rapi, bener. Gitu loh ya. Terus acian tuh harus rapi karena saya cek Pak. Saya cek Pak nanti begini dikeker gitu Pak. Wah ini rapi bener. Nah ya saya nanti yang tukang-tukang di sini Pak itu nanti kalau bapak-bapak kerjanya bagus itu doa juga dari para penonton tuh yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Wah luar biasa Pak. Ya tapi kalau bapak mencong kanan kiri, sementara saya buat kamera itu, kalau itu memang mencong ya kita katakan mencong Pak. Ya kalau itu bagus saya katakan bagus. Jadi saya tidak mau dipoles yang mencong, wah ini bagus tak. Jelek katakan jelek, bagus katakan bagus. Jadi kalau bapak jelek siap-siap penonton menyerang, wah tukang, wah pokoknya mau riweuh Pak, kenyeleng alam dunia Pak. Jadi untuk itu keluarkan kerahkan ilmu Bapak dari Gunung Kawi, Gunung mana, Gunung Kelut yang bertapa di mana-mana.
Semua ilmu Bapak kerahkan yang paling terbaik membuat masjid ini. Ya, presisi. Terus kalau namanya nyerut apa itu namanya, kayu harus yang bagus, yang jangan udah diserut ramijun masih banyak itunya gitu, apa namanya, bulu-bulunya ya nggak rapi, jangan Pak. Jadi harus presisi bagus, cari kayunya nanti yang bagus ya. Saya ingin lihat hasilnya bagus masjid ini juga buat bapak-bapak, dan bagus ini juga yang mungkin saya bisa dipercaya lagi oleh donatur ya Pak ya. Nah, untuk harga tukang nanti saya akan sampaikan kepada bapak-bapak. Nanti akan saya pilih tukang yang mana baru saya sampaikan. Harga tukang saya menentukan Pak. Dan mau tidak mau harus mau Pak. Maksa kalau nggak mau. Ya harga tukang gitu. Jadi ini saya ingat Bang Edwin nih. Ini sayur bertua. Enak gak enak harus enak gitu kawan-kawan. Orang di sini juga mau tidak mau saya menentukan harga. Tukang sekian, laden sekian nanti. Tidak jauh Pak dari yang ukuran standar internasional. Saya juga nggak kejam juga Pak gitu ya, nggak seperti itu. Nah nanti untuk tukang-tukang itu saya akan buat komitmen dulu, dan nanti akan saya tunjuk ada kepalanya di sana. Jadi kalau mau masuk kerja jam berapa gitu loh, masuk kerja jam berapa, masuk kerja misalnya mulai jam 8, ya udah jam 8 mulai, jam 7 misalnya jam 7 oke. Pulang jam berapa sampai jam berapa? Kalau masuk jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 berarti pulang. Kalau pulang jam 3 apa? Berarti jam 3 lah pulangnya. Jangan jam 2. Itu namanya sendok pacul udah mulai dicuci gitu loh Pak. Jangan begitu. Ya jangan begitu. Kalau mau masuk jam 8 berarti pulang jam 4. Ya jam 4 baru nyuci sendok. Nyuci sendok, nyuci pacul, nyuci segala macam. Ibarat saya kasih tahu Pak. Bapak dari sini dari Capmangka mau ngojek ke Cianjur Pak. Udah deal harganya 100.000. Dari sini ke Cianjur. Ojeknya Kang Badar misalnya. Bapak udah deal 100.000 ya ke Cianjur. Tiba-tiba sampai Cibubur diturunin Pak. Sama Kang Badar, udah lah Pak sampai sini aja, saya nggak mau ke Cianjur capek. Lah kan udah dealnya sampai Cianjur. Nah sama jam kerja juga. Udah dealnya dari jam 8 sampai jam 4. Ya sampai jam 4 teng. Gitu loh. Jangan sampai saya kontrol ke sini jam setengah 4 kemana nih orang udah kagak ada. Wah, itu besoknya udah nggak ada, hilang semua. Saya ganti semuanya Pak. Ya jadi seperti begitu. Saya agak kejam Pak, beda dengan yang lain. Upah murah kejam tapi masih buat bapak-bapak semua di sini. Gitu ya. Hasilnya nanti dinikmati oleh bapak-bapak. Saya pengawasan karena budget ini tidak banyak Pak. Kita kurang lebih ada 100 juta. Ya mudah-mudahan itu cukup. Jadi kita yang paling utama masjid ini harus selesai. Ya harus selesai, dan silahkan nanti dipakai oleh bapak-bapak. Saya ingin masjid itu dipakai yang nyaman, tempat wudhunya airnya ngolocor. Ulah aja tempat wudhu kayak mana segera buntut berit meni ampun nyician. Saya kira wudhu menekat kia, iya Pak. Ya harus air keluar yang kencang bagus, wudhu bagus kita. Yang ini mah nyelicrik, jangan begitulah. Terus nanti keadaan masjid di dalam, saya ingin masjid itu yang terang. Ya terang, semuanya masjid bagus. Yang sekarang ini kan bikin ngantuk Pak, mohon maaf ya. Jadi nanti lampu akan disetting banyak bagus. Lalu lepas itu jendela juga kita akan setting yang bagus, yang angin-anginnya banyak. Gitu loh ya. Kalau sekarang agak pengapa, karena mungkin angin-anginnya kurang, terus pendek juga. Ya nanti lantai, dari lantai ke atas itu saya minta 4 meter bersih. Ya, oke. Nanti yang sekarang ada ahlinya adalah Akang. Ya, nanti mungkin siapa lagi saya akan tunjuk. Akang ini di bidang apa ahlinya? Kayu, tembok? Ya, kayu dia masih ada. Wah, multi talenta luar biasa. Oke, ya kalau gitu saya akan kasih tahu bocoran sekarang. Ini pur Pak, dari saya tidak kasih air putih acan. Dari saya. Ya kalau Bapak misalnya mau ngasih belum hayam ya, daripada ditolak mata pasya mending diterima Pak, jelas ya namanya. Ditolak mata pasya mah udah ada mau diterima baik. Insyaallah. Ya. Jadi Pak untuk tukang pur itu saya hanya bisa membayar 120.000. Untuk kenek 90.000. Teu dibere kopi, teu dibere rokok terserah. Dan kerjanya harus teng jam 8 mulai kerja. Jadi jam 8 kerja, istirahat jam 12 jam 1. Ya mau jam 8, saya pokoknya datang ke sini tidak mau begini nanti Pak. Ya, bapak-bapak, tolong dibuang yang model begitu Pak.
ketok 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 ketok. Wah, jam salapan. Kumaha poe kamari? Poe pare kamari. Wah, poe pare lo. Ieu, mane kumaha teh kamari kana aya bagong ka kebon. Wah, beak pare pake ngobrol. Teu karasa sajam geus eueuh. Anu kuduna sajam kapasang heboh 20 leungit ka Pak. Jadi kudu produktif. Gitu nyapanya. Ya keur ngarenghap hayang ngarenghap 10 menit mah teu nanaon. Misalnya kadu rokok bari ketak-ketok kan bisa. Jadi itu yang saya tidak suka Pak. Jadi jangan ketok ketok ketok. Ya atuh meureun rugi lumayan Pak. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, pokoknya saya datang tidak ada kata begitu. Ya, dan saya akan target Pak. Dan saya akan target. Nanti saya akan hitung dulu karena setiap saya bikin bedah musola, bedah rumah itu ditarget Pak. Ya, bedah rumah yang satu kamar saya target 15 hari harus beres. Gitu loh ya. Wah, 13 hari beres Pak. Saya dikasih bonus 2 hari buat kamu. Tetap saya bayar 15 hari. Ini juga akan saya target berapa bulan. Gitu loh ya. Tapi meskipun saya target, jangan mentang-mentang ditarget kaca can kapasang dah targetnya geus sekian bulan teu dipasang. Entong oke Pak, mode gitu. Yang penting saya datang ke sini nggak ada cerita bapak-bapak ke kumaha geus ngalaparan pacan kamari. Poe pare kumaha itu teu dicakar-cakar. Ngomong ka itu ngomong demo ngomongan bari entong Pak, bahaya. Jadi saya datang harus lagi bekerja. Ya. Kalau saya datang ke sini, kalau saya ingat saya bawain kopi dan rokok, kalau nggak ingat ya sudah. Ya, saya mau bicara pahit aja kepada bapak-bapak. Ya, mungkin itu aja Pak. Iya. Ya, wah kata si Akang. Edan, aing we asa kakara aing mah kieu. Ya mah kesit ya mah. Lewat waktu. Ya udah. Teu gitu mana waktu. Nanti Akang cari partner yang bagus. yang jangan yang lemot-lemot, jangan yang membuat saya kesel Pak. Gitu loh ya. Jadi saya itu workaholic. Saya workaholic, kerja keras Pak. Saya dulu bekerja Pak di perusahaan penjualan elektronik di Jakarta. Berangkat jam genep, pulang jam 1 malam. Setiap hari Pak, saya satu shift. Jam genep berangkat, jam 1 malam. Kalau ada exhibition, kalau ada pameran-pameran, 3 hari saya nggak pulang-pulang Pak. Kadang-kadang numpang mandi aja di mall, di mana? Kadang-kadang itu Pak, nggak pulang-pulang 3 hari. Karena kita terus ada target Pak. Target perusahaan berapa? Target perusahaan misalnya pameran 7 hari, targetnya 10 M, harus capai Pak. Gitu loh ya. Nah seperti begitu. Jadi bapak-bapak juga, saya biasa kerja keras. Jadi kalau lihat yang leha-leha, leyeh-leyeh, aduh, sok kayak diberi udun gua beda mana gitu. Ya udah gitu aja ya Pak ya. Nanti untuk bapak-bapak di sini yang mau bantu, yang ada waktu boleh Pak, silakan datang. Syukur-syukur kalau misalnya ditarget Akang misalnya ya, diwajibkan Akang kebagiannya hari Selasa 2 jam aja Pak. Jangan lama-lama, jangan Akang 1 hari jangan. Dia harus nyari umpan kambing. Dia juga harus ngarit, harus cari nafkah. 2 jam aja Pak. Hari ini Kang Dodo 2 jam aja bantu. Besok Kang Dede 2 jam aja cukup. Ya gitu. Begitu ya. Nah, saya juga paham Pak. Ya kalau gotong royong itu jangan lama-lama, kesian karena harus cari nafkah juga. Nafkah tetap jalan ya, tapi insya Allah tabungan akhirat juga ada. Ya, waktunya maka diatur 2 jam cukup Pak. Ya, mampunya apa 2 jam melakukan itu. Begitulah ya Pak ya. Kayak mungkin itu aja. Ini Akang siapa maaf namanya? Ikin. Kang Ikin. Ya, Kang Ikin pasti, waduh, aing mah geleng-geleng kepala ya kakaran mah ngejel mah tegas-tegas tinggi. Riut aing mah ya gitu tah jigana nama. Jangan khawatir Kang Ikin. Kang Ikin bekerja aja lillahi taala. Ya. Ini Kang Ikin tolong di list kebutuhan dari bawah sampai dengan masjid ke atas selesai. Ya. Itu di list ya. Di list silakan, termasuk bila perlu termasuk cat segala macam, paku-paku engsel segala macam ya. Dan masjid itu insya Allah akan saya berikan kubah ya, berikan kubah nanti. Tapi kubahnya kubah aluminium aja yang herang ya banyak. Lalu itu atapnya akan berapa trap Kang? 2 trap aja. 2 trap aja boleh. Jadi gini,
Terus begitu ya? Iya. Oke. Ya terus karena Kang Ikin sudah saya tunjuk kawan-kawan, saya minta Kang Ikin sekali lagi dari lantai ke plafon itu adalah 4 meter Pak. Jangan kurang. Lebih baik sedikit lewat tapak Pak. Ya. Kadek tak Kang Ikin. Jadi saya pengalaman kemarin bikin masjid besar-besar di daerah Al-Ihsan As-Salafi, saya sudah minta dari awal 4 meter dari ini jadinya cuma 3,7 apa 3,8 sehingga masjid terlihat pendek Pak. Gitu akhirnya kita akal-akalin jadi naiknya cuma 10 cm. Udah repot, udah nggak bisa lagi. Ya, jadi alasannya ABCD dan segala macam. Saya kan tidak paham Pak pada saat masjid itu dibuat cor-corannya. Saya kan tidak paham Pak. Bapak yang ngukur-ngukur gitu loh. Saya mah tahunya pokoknya kelihatan tinggi ternyata pendek. Ya, jadi saya pesan dari sekarang 4 meter Pak supaya masjid itu kelihatan tinggi, bagus, agreng gitu loh. Ya. Pak Ustadz kira-kira gitu kencang tidak Pak Ustadz saya? Ya. Jadi masjid nanti untuk bapak-bapak, bukan untuk saya Pak. Ya, ya begitu ya. Mungkin itu aja. Sekali lagi untuk hamba Allah di Jakarta, Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan, beribu-ribu terima kasih. Atas donasi musolanya di Kampung Cikopo. Kebetulan sekali masyarakat di sini sudah menginginkan adanya renovasi musola itu sejak lama, bukan begitu Bapak? Ya, namun terkendala biaya dan sekarang dibiayai oleh hamba Allah Jakarta. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan di akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu acara kongres ngawangkong beres-beres. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.